Pernah nggak sih Anda ngebayangin skenario kayak gini? Coba bayangin Anda lagi di area pabrik, lagi sibuk bersihin bagian dalam mesin berat atau sabuk konveyor yang baru aja dimatikan. Anda ngerasa aman kan, fokus banget sama kerjaan. Terus tiba-tiba aja, tanpa aba-aba sama sekali, terdengar suara mesin bergemuruh. Alat berat di depan Anda itu hidup lagi secara mendadak. Bikin jantungan bukan? Nah, ini adalah skenario hidup dan mati yang sayangnya benar-benar nyata dan masih sering banget terjadi di dunia industri. Halo semuanya dan selamat datang di sesi penjelasan kita kali ini. Hari ini kita bakal membedah sesuatu yang benar-benar bisa jadi pelindung utama Anda dari kecelakaan kerja yang fatal. Kita akan bahas sebuah sistem keselamatan terpadu yang mungkin sering Anda dengar, Lockout Tagout atau yang biasa disingkat LOTO. Oke, mari kita pelajari lebih dalam karena percayalah, materi ini benar-benar bisa menyelamatkan nyawa seseorang. Untuk agenda hari ini, kita akan melalui 5 topik krusial. Pertama, kita bahas dulu apa itu LOTO. Kedua, apa saja bahaya tersembunyinya. Ketiga, peralatan utama yang dipakai. Keempat, 8 langkah LOTO. Dan kelima, kita tutup dengan aturan emas dan hukum yang berlaku. Singkat, padat, dan pastinya sangat penting. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama. Apa itu LOTO? Mari kita definisikan konsep intinya. Jadi, LOTO atau Lockout Tagout ini simpelnya adalah sebuah sistem pengaman mutlak. Sistem pengendalian energi berbahaya ini dirancang cuma dengan satu tujuan utama, buat mastiin kalau sebuah mesin atau alat berat itu benar-benar terkunci, terputus total dari sumber dayanya, dan nggak bisa dioperasikan secara nggak sengaja. Sistem ini wajib banget diaplikasikan pas pekerja lagi ngelakuin perbaikan, perawatan rutin, pembersihan, atau sekedar inspeksi di area yang berbahaya. Nah, yang bikin konsep ini elegan adalah gimana dia ngegabungin dua jenis pertahanan sekaligus. Di satu sisi ada lockout, ini adalah rintangan fisik Anda. Anda benar-benar pakai gembok pengaman buat mencegah sumber daya dihidupkan. Terus, di sisi lain ada tagout, ini adalah rintangan informasinya. Semacam label yang ngasih tahu siapa yang ngunci mesin tersebut, kapan, dan yang paling penting, ngasih peringatan mutlak supaya nggak ada satupun orang yang coba-coba mengoperasikannya. Jadi, kedua hal ini ibarat satu paket yang nggak bisa dipisahkan. Lanjut ke bagian 2, bahaya tersembunyi. Kita akan ngebahas ancaman-ancaman tak kasat mata di tempat kerja. Dengar ya, ini tuh bukan sekedar teori di atas kertas. Kalau prosedur keselamatan ini diabaikan, hal-hal mengerikan bisa aja terjadi dalam hitungan detik. Mesin bisa aja menyala karena ada rekan kerja yang nggak tahu Anda lagi ada di dalam, atau tiba-tiba konveyor bergerak tak terduga. Dan konsekuensinya sangat nggak main-main. Kita lagi bicara soal cedera parah seperti patah tulang, amputasi anggota tubuh yang tragis, sampai yang terburuk kematian di tempat kerja. LOTO inilah yang jadi garis pertahanan terakhir antara seorang pekerja dan bahaya fatal tersebut. Dan yang perlu diingat, bahaya itu gak cuma sekedar colokan listrik di dinding loh. Bahaya itu bentuknya macam-macam energi yang seringnya nggak kelihatan mata. LOTO ini dirancang buat netralisir itu semua. Mulai dari roda gigi mekanik yang mungkin masih menyimpan momentum, tekanan udara dari sistem pneumatik, uap panas mematikan dari boiler, sampai energi tersembunyi yang ada di dalam kapasitor panel listrik, atau bahkan pegas. LOTO memastikan semua spektrum bahaya ini benar-benar dikendalikan. Masuk ke bagian 3, peralatan utama. Ini adalah alat-alat perlindungan Anda di lapangan. Jadi, alat tempur utamanya tentu saja gembok pengaman dan label peringatan. Tapi ada satu alat yang esensial banget, namanya hasp lock. Kenapa penting? Bayangin kalau ada 3 atau 4 mekanik yang ngerjain satu mesin yang sama. Hasp lock ini memungkinkan setiap pekerja buat nempelin gembok pribadinya secara bersamaan di satu titik. Selain itu, Anda juga butuh alat spesifik sesuai sumber energinya, kayak pengunci katup buat saluran pipa bertekanan dan pengunci kabel buat menahan komponen yang susah dijangkau. Semuanya punya peran krusial. Sekarang kita sampai di bagian 4, 8 langkah LOTO. Ini dia prosedur inti untuk bertahan hidup. Oke, mari kita bedah 4 langkah pertamanya pelan-pelan. Jangan pernah terburu-buru di fase ini ya. Langkah 1 itu persiapan. Anda harus tahu betul sumber energi mana yang ngalirin daya ke mesin itu. Langkah 2, mematikan mesin secara normal lewat panel kontrol. Langkah 3 adalah isolasi energi, yang artinya Anda secara fisik mutusin aliran tenaga. Misalnya, muter tuas sirkuit listrik ke posisi off, terus di langkah keempat, barulah Anda mengunci tuas tersebut pakai gembok pribadi Anda. Dan jangan lupa, pasang label peringatannya. Berlanjut ke 4 langkah terakhir. Langkah kelima ini anehnya sering banget dilupain, padahal vital. Lepaskan energi yang tersimpan. Buang sisa tekanan udara, atau tahan roda yang masih bisa muter bebas.
Nah, masuk ke langkah keenam, ini adalah momen paling kritis, verifikasi zero energy atau energi nol. Caranya, coba tekan tombol start mesinnya. Kalau mesin diam aja alias nggak bereaksi, barulah Anda benar-benar aman. Setelah yakin 100%, di langkah ketujuh, Anda baru boleh mulai bekerja. Dan terakhir, langkah 8, setelah selesai, gembok itu cuma boleh dilepas sama orang yang memasangnya. Titik. Nggak ada pengecualian. Kenapa sih 8 langkah tadi itu wajib banget dilakuin secara berurutan? Ya, karena kesalahan-kesalahan sepele di lapangan sering banget berujung hilangnya nyawa. Cuma mencet tombol off tanpa masang gembok fisik, itu sama aja kayak nunggu maut. Tapi yang paling fatal biasanya adalah ngelewatin proses verifikasi energi nol dan ini yang paling parah, ngebuka gembok milik pekerja lain. Ingat ya, ngebuka paksa gembok orang lain di tempat kerja itu adalah salah satu pelanggaran paling berat yang bisa dilakuin siapapun. Terakhir, bagian 5. Aturan emas dan hukum. Ini adalah syarat mutlak yang benar-benar tanpa kompromi. Saya mau kita berhenti sejenak di sini dan tolong resapi baik-baik kalimat ini. One man, one lock. Satu pekerja berarti satu gembok dan kunci pribadi. Ini tuh bukan cuma slogan keselamatan ya, ini adalah filosofi bertahan hidup. Kalau ada 5 orang yang masuk ke dalam mesin buat perbaikan, ya harus ada 5 gembok pribadi yang terpasang berjejer di panel listrik di luar sana. Anda dilarang keras minjemin gembok Anda. Dan benar-benar nggak ada toleransi sedikit pun buat tindakan ngebuka gembok orang lain. Karena pada akhirnya, kunci di saku Anda itu adalah nyawa Anda. Aturan seketat tadi itu jelas nggak dibuat sembarangan. Semuanya diamanatkan langsung oleh hukum tertinggi, baik di tingkat nasional kita maupun standar internasional. Di Indonesia, pelaksanaannya dikawal kuat oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, dan dipertegas lagi lewat aturan spesifik dari Kementerian Ketenagakerjaan soal listrik dan mesin. Sementara di tingkat global, Loto ini udah jadi standar emas yang diawasin ketat oleh OSHA dan bahkan terintegrasi penuh dalam sistem manajemen keselamatan bergengsi kelas dunia kayak ISO 45001. Terus, kalau kita disiplin nerapin ini semua, apa hasilnya? Dampaknya benar-benar luar biasa. Ngaplikasiin Loto ini terbukti secara signifikan menurunkan angka kecelakaan di tempat kerja dan pastinya ngasih ketenangan batin buat para teknisi yang lagi kerja. Dan dari sisi perusahaan juga sangat menguntungkan. Mesin nggak gampang rusak karena malfungsi tak terduga, waktu henti operasional jadi berkurang, dan yang paling penting, seluruh lingkungan kerja pelan-pelan terbangun dengan budaya keselamatan tingkat tinggi. Nah, kita udah sampai di penghujung pembahasan kali ini. Sebelum kita berpisah, biarkan kutipan kuat ini menancap di pikiran Anda. No lockout, no work. Kalau nggak ada penguncian, ya nggak usah kerja. Lock it, tag it, try it before you touch it. Kunci mesinnya, kasih label dan coba nyalakan buat ngetes sebelum Anda berani menyentuhnya. Prosedur Loto ini emang butuh ekstra waktu beberapa menit. Tapi pertanyaannya sekarang adalah, apa Anda benar-benar mau bertaruh pakai nyawa Anda sendiri cuma demi ngehemat beberapa menit nyari jalan pintas? Jangan pernah ambil risiko itu. Lakukan langkah yang benar. Terima kasih banyak sudah mengikuti penjelasan menyeluruh ini, dan mari kita semua bekerja dengan aman.